Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya Pepi Lestari dari SDS 01 Bulak Putih Mataram, dan saya Aisyah dari SDS 01 Bulak Putih Mataram, dan saya Dian Larasati dari SMA Sugarti. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Gimana kabarnya di Bu Dian? Alhamdulillah baik. Baik Bu Dian. Jadi sebelum kita memulai proses coaching di sini ya, saya akan berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses Ibu nanti coaching dengan coach Ibu. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian observasi yang akan saya gunakan di sini, gitu ya. Jadi rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nanti itu adalah bahwa nanti dalam percakapan ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan juga ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang memiliki kesadaran penuh, kehadiran penuh, presence, kemudian juga mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya juga pertanyaannya menggunakan teknik rasa, dan alur percakapannya juga menggunakan alur TITA, ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Bisa dipahami Bu? Bisa. Oke. Jadi sebelum mulai proses coachingnya nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kemudian. Ya, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Lebih ke mungkin kompetensi untuk mengutarakan atau menyampaikan pertanyaan yang terbuka ya Bu Pepi ya, atau pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menggali sendiri potensi yang dia miliki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mendengarkan aktif Bu. Kan mendengarkan aktif itu memang lumayan berat ya. Cuman di sini saya coba untuk meningkatkan dua poin itu, mendengarkan aktif dan juga menyampaikan atau memberikan pertanyaan berbobot gitu. Lebih Luar biasa ya dia. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Nah, dari dua kompetensi ini nih, kira-kira bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Lebih ke mengajukan pertanyaan sih Bu, pertanyaan terbuka gitu. Harapannya sih setelah saya terbiasa gitu ya mengajukan pertanyaan terbuka, coach ini juga bisa mengutarakan semua yang memang menjadi kendala si coach ini, dan saya juga bisa menggali lebih dalam sehingga si coach ini bisa menentukan sendiri gitu solusinya gitu dari proses coaching ini. Oke, baik kalau begitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang gimana nih yang terkait pencapaian itu yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Mungkin kalau tolak ukur bisa dilihat dari coach itu sendiri, apakah setelah dituntun dalam proses coaching ini, apakah coach itu bisa mengeluarkan ide ataupun gagasan atau solusi dari masalah si
si koci tersebut ya Bu, lebih yang ke sana indikatornya. Oke. Jadi indikatornya tadi terkait prosesnya ya, Betul. ikuti alur tirta, kemudian coachnya bisa menggali-gali ide dari solusinya secara maksimal gitu ya Bu ya. Betul. Oke, semoga nanti tercapai ya dalam proses percakapan nanti. Oke, jadi Bu Dian hanya itu sih yang ingin saya tanyakan. Selebihnya nanti silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap nanti semoga percakapannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan tadi bisa Ibu capai seperti itu. Ya Bu, sudah siap ini? Siap Bu. Oke, silakan Ibu dimulai proses coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Ai. Ya, selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Saya dengar Ibu mau berbicara dengan saya ya siang ini ya. Ada yang bisa dibantu Bu? Ya Bu, Bu Dian punya waktu kah? Punya. Oke. Gimana nih Bu? Ya, ini loh Bu, sebenarnya itu yang saya hadapi ini ya, saya itu merasa gini loh Bu. Kan anak-anak itu sebagian besar di kelas saya itu banyak loh yang belum bisa membaca. Padahal kan mereka udah kelas 3 kan Bu. Nah, jadi kayak motivasi membaca mereka itu boleh dibilang rendah gitu loh Bu. Oh, baik. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya Bu, kira-kira tujuan utama kita ini untuk berbincang-bincang saya itu ingin mendapatkan pencerahan atau solusi gitu ya Bu ya. Nah, gimana ya cara mengatasi murid saya terutama yang ada di kelas itu Bu. Jadi saya itu di kelas itu ada 30 anak. Nah, yang membacanya yang saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan itu lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Padahal kelas 3 gitu Pada loh. kelas 3. Jadi Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu mengajar kelas 3 dan siswa Ibu yang kelas 3 ini 50%-nya tidak bisa membaca. Ya, Jadi tidak ada motivasi untuk membaca. ya, gini Bu, membacanya itu dia belum memahami apa yang dia baca. Oh begitu. Nah, Tapi seperti sudah itu. bisa mengeja begitu ya secara. Kalau dibilang ukuran saya belum. Memang meskipun sudah bisa membaca, karena bagi saya anak kelas 3 itu sudah membaca kalimat, bukan membaca kata. Oh begitu. Bagi saya ya Bu ya, karena yang saya pahami itu karena kita ingin mengembangkan literasi, bagaimana anak bisa memahami apa yang dibaca itu kan yang penting kan Bu. Nah, di kelas saya itu hanya beberapa, boleh dibilang mungkin hanya sekitar 30% lah yang sesuai harapan saya. Gitu. Iya, seperti Nah itu. ini nih, ini kan termasuk tantangan ya buat Ibu sebagai guru gitu. Nah ini sudah terjadi dari kapan Bu? Apakah memang dari awal kelas 3 Ibu mengajar memang sudah semuanya? Atau ini nih 50% itu sudah berkembang? Yang tadinya mungkin 70% jadi 50%, atau memang dari awal 50% itulah yang tidak bisa membaca? Yang saya amati, karena ini masih bulan Oktober ya Bu ya, baru 3 bulan ini, yang memang dari awal itu ini sudah lumayan ada kemajuan ya Bu di kelas 3, tapi ya itu tadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu Bu. Jadi ekspektasi saya itu dulu itu ketika anak kelas 3 itu ya mereka sudah bisa membaca dengan lancar, bisa memahami apa yang dia baca, seperti itu Bu. Awal itu bahkan ada yang untuk kata aja dia belum bisa membacanya Bu. Apa ya? Iya, seperti itu. Oh begitu. Nah selama proses 3 bulan ini, adakah yang Ibu lakukan untuk anak-anak atau treatment apa yang dilakukan untuk anak-anak yang belum bisa membaca ini, yang sesuai dengan kriteria itu? Awal dulu itu saya itu jadi gini Bu, saya sampai bikin bukan meminta mereka bersaing sih tidak, tapi saya bikin seperti ini. Ketika waktu break time saya akan memberikan satu kata yang siapa yang bisa membaca boleh keluar kelas duluan, seperti itu. Jadi untuk memotivasi mereka supaya ya kapan lagi belajar membacanya gitu. Jadi Ibu sampai menyiapkan satu metode bagaimana mereka itu aktif untuk ini ya, termotivasi untuk membaca, begitu ya Bu ya. Iya. Nah selain
Ibu kan tadi ya ini sudah agak mending gitu Iya. dibanding kemarin. Iya Bu, karena anak-anak di kelas saya itu memang ya kinestetik juga. Saya itu terkadang harus menyembunyikan kata-kata yang saya simpan di mana, dan mereka harus menemukan. Ketika mereka menemukan, dia akan bilang, Bu Ai saya dapat ini loh. Seperti itu Bu. Jadi saya membebaskan mereka untuk bertanya kepada teman, karena ada yang belum bisa membaca ya Bu awalnya ya Bu. Jadi saya awal itu membebaskan mereka untuk bertanya, ini apa gitu. Karena kalau saya harus fokus hanya harus bisa membaca, takutnya mereka itu malah nggak termotivasi karena merasa nggak bisa gitu loh. Jadi awal saya membebaskan mereka untuk boleh bertanya kepada teman, tapi ini kan udah berjalan 3 bulan ya Bu, saya nggak mungkin melakukan itu terus. Jadi saya tuh pinginnya mereka itu inisiatif sendiri untuk memahami bacaannya seperti itu. Motivasi untuk membaca. Iya. Nah, sudah ada 2 langkah yang Ibu lakukan ya, dan sangat berpengaruh buat siswa nih ya. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak Bu rencana ke depan gitu dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan motivasi mereka gitu untuk membaca? Rencana lain gitu selain aksi-aksi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Saya itu gini Bu, saya itu merasa seperti ini. Kalau anak-anak di sekolah dengan usaha saya, apapun usaha saya, tapi kalau di rumah orang tua itu tidak aware, ya mungkin tidak akan maksimal apa yang saya lakukan gitu kan Bu. Nah, sementara kan kita tahu kan anak itu harus sering berlatih, karena membaca itu kan keterampilan ya Bu. Kalau kurang dilatih kan ya memang jatuhnya kurang ahli di situ ya Bu ya. Saya tuh berharap itu ada kerjasama nih antara guru dengan orang tua untuk ya di sekolah kita latih, di rumah juga harus ada yang latih gitu. Oke, jadi Ibu katakan bahwa harus ada keterlibatan orang Iya. tua begitu ya. Iya. Nah, selain keterlibatan orang tua, adakah keterlibatan lain yang dibutuhkan Bu untuk proses rencana Ibu ini? Kira-kira? Mungkin saya itu ini Bu, apa ya, sekolah ini bisa juga memasang itu Bu, apa ya, semacam poster-poster dengan gambar yang menarik, dengan apa ya, dengan kata-kata yang sederhana saja, sehingga mungkin ketika circle time saya bisa, di mana kamu lihat itu, apa bacaannya yang di sana, kami bisa mendiskusikan, mungkin seperti itu. Jadi ya lingkungan sekolah kita juga mendukung, orang tua juga bisa mendukung gitu. Baik. Jadi dari pembicaraan ini kita tahu bahwa akan ada rencana dari Ibu nih. Yang pertama melibatkan orang tua, ya. Lalu yang kedua adalah memasang poster-poster yang menarik ya. Iya. Jadi anak-anak itu kalau melihat gambarnya saja tidak tahu teksnya kan, Iya. jadi dia termotivasi nih untuk baca gitu. Iya. Ada 2 rencana aksi yang akan Ibu lakukan, betul ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira Bu, kapan nih mau dimulai rencana aksinya? Kalau saya sih kepingin nggak nunda-nunda Bu. Oh gitu. Jadi ini sudah kemarin tuh saya pikirkan, makanya saya ngobrol sama Ibu, berharap ada penguatan gitu ya. Mungkin 10 hari ke depan harus segera dimulai gitu, dalam waktu 10 hari ke depan. Iya. Nah, setelah bertemu dengan orang tua dan mungkin berdiskusi dengan orang tua terkait dengan siswa yang belum bisa membaca ini dan lalu memasang beberapa poster itu, apa yang diharapkan oleh Ibu ke depannya? Yang saya harapkan itu anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk bisa apa ya, untuk bisa membaca. Kenapa? Karena sekolah kita kan LRC juga gede, buku-buku tersedia dengan banyak ya Bu ya. Jadi ketika dia sudah mulai bisa membaca, rasa ingin tahu mereka sudah mulai muncul, mereka akan datang mengunjungi LRC untuk meminjam buku dan membacanya. Jadi dengan itu kemampuan literasi anak itu menjadi meningkat gitu loh. Jadi meningkat. Iya. Prosentase di kelas juga yang Juga. bisa membaca juga naik. Nah itu gitu ya Bu ya. Oh iya, pinginnya Nah, gitu. jadi tujuannya tercapai nih ya Bu ya. Iya. Baik. Kira-kira nih kan dalam 10 hari ke depan akan dilakukan itu. Mm-mm. Kira-kira saya juga nih penasaran nih progresnya bagaimana. Bolehkah kita ketemu
ketemu lagi untuk memperbincangkan lagi progres hasilnya Bu? Boleh Bu. Jadi mungkin saya minta waktu. Saya kan memulai sekitar 10 hari lagi ya Bu ya. Betul. Mungkin saya minta waktu kemudian sekitar seminggu kemudian supaya saya juga punya bahan untuk perbincangan kita gitu ya Bu. Jadi saya juga akan menyiapkan observasi itu. Oke gitu ya. Iya. Iya. Akhirnya ya Bu ya. Tercapai juga tujuan pembicaraan kita ya. Iya, Bu. Gitu ya Bu ya. Oke, karena ini waktunya terbatas ya Bu, kita juga mau masuk ke kelas. Saya sudahi dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya, Ya, sama-sama. sedikit bukan sedikit sih, banyak rasanya ya saya lebih bersemangat lagi Gitu ya. Iya. Oke. Semoga tercapai ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Dian Sama-sama untuk ya, Bu. waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, baik Bu Dian, tadi gimana nih udah melakukan proses coaching, gimana perasaannya? Perasaannya lega ya Bu ya, sudah selesai proses coachingnya begitu sih. Dan apa ya, merasa senang juga gitu bisa mencoba menuntun si Bu Ais sebagai coach saya tadi untuk menemukan solusi Bu dari tantangan yang beliau hadapi saat ini gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi sudah bisa menggali sendiri ya coachingnya Iya, ya. betul. Oke, nah Bu Dian, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih terkait tadi pengamatan saya kepada Bu Dian gitu ya. Nah ini yang pertama, jadi apa yang tadi saat pelaksanaan coaching tadi, apa yang sudah Ibu Dian lakukan untuk mencapai tujuan tadi yang Ibu bilang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Tadi sih saya mencoba untuk mencoba lebih menjadi pendengar yang aktif gitu ya Bu. Terus dari cerita yang dipaparkan oleh Koci gitu, saya mencoba untuk pertanyaan yang kira-kira yang dapat lebih menggali lagi gitu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bu Ais sebagai Koci saya begitu sih Bu. Oke. Jadi tadi yang Ibu lakukan itu sudah berusaha untuk memunculkan kompetensi seorang coach gitu ya, Iya, betul. mendengarkan aktif, kemudian bertanya pertanyaan yang memang berbobot seperti itu. Iya, saya juga tadi melihat bahwa Ibu juga sudah bisa hadir penuh ya, kemudian juga bisa mendengarkan dengan baik, kemudian tadi juga memunculkan pertanyaannya itu juga dengan teknik rasa begitu. Kemudian juga tadi menurut pengalaman saya sih sudah bisa melakukan percakapannya dengan alur tirta gitu secara runtut seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga bisa mulai menggali persoalan dari coaching gitu dan berusaha mengakhirinya dengan sebuah tanggung jawab dari coachingnya itu gitu ya. Oke. Baik. Tadi yang sudah Ibu Dian sampaikan ke saya tadi ya sudah bagus. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, solusi-solusi dari Bu Ais tadi sebagai coachingnya itu sudah bisa dimaksimalkan. Kemudian juga dari kemampuan-kemampuan yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, mengajukan pertanyaan terbuka yang berbobot itu dari hasil pengamatan saya itu sudah ada gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah mulai dari kehadiran penuh juga ada seperti itu. Nah, Ibu juga menyampaikan apresiasi ya kepada si coachingnya tadi. Nah, itu sih menurut saya sudah luar biasa yang Ibu Dian lakukan sebagai seorang coach, sudah sangat baik sekali begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, jadi tadi kan semua kemampuan yang Ibu ingin kembangkan sudah tercapai ini ya. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu Dian tingkatkan lagi ke depannya? Mungkin sih saya sih merasanya bahwa untuk menggali seorang coach itu kan tidak hanya kita mendengarkan penuh gitu ya Bu ya, tapi lebih ke keterampilan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan sebagai coach itu mungkin yang akan lebih ditingkatkan lagi, lebih ke yang tadi itu Bu, pertanyaan yang berbobot tadi itu. Menurut saya kalau hanya sekali dua kali latihan gitu kan pertanyaan itu yang keluar hanya itu saja gitu. Jadi mungkin
saya lebih akan banyak latihan untuk memperkaya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sih Bu, lebih ke sana. Oke, baik sih, luar biasa ya Bu ya. Jadi dari hasil pengamatan saya juga tadi itu prosesnya juga sangat baik. Kemudian harapan saya juga sama dengan harapan Budian bahwa nanti ke depannya proses coaching yang akan dilakukan oleh Budian itu hasilnya lebih baik lagi dengan cara latihan, berlatih gitu ya, mungkin dengan rekan-rekan, dengan siapapun yang ada di sekitar Ibu yang butuh di coaching gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, saya rasa supervisi ini sudah cukup, jadi semoga bermanfaat. Kedepannya juga Ibu Dian bisa melakukan coaching dengan baik seperti harapan Ibu, dan latihannya juga bisa memperkaya dan mengembangkan kemampuan coaching Bu Dian. Iya. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.